Yeah, came at 17. Damn. Nah, pada kesempatan ini satu kehormatan Bung Bahtera bisa hadir di sini dan warga Kampung Anggrek bisa melihat sendiri dan mendengar sendiri Bung Bahtera ini sebenarnya siapa. Apakah betul putra daerah Sultra atau dia dari luar tapi nongol di Sultra seperti itu? Ayo, Bang. Betul. Jadi begini Om Jack. Saya ini memang kebanyakan menghabiskan hampir sebagian besar hidup saya ini saya habiskan di luar Sultra. Di luar Sultra. Dulu kan ini Kolaka masih satu Om Jack. Iya. Kolaka Utara terus Koltim. Nah memang mayoritas keluarga besar saya kita ini Kolaka yang ke arah bagian utara. Bagian ke Jadi utara. mulai Tamborasi, Betul. Wawo dan seputarnya Rantai Angin apa semua. Nah Iya. di sana sekarang keluarga besar saya bermukim. Ada saudara-saudara ibu saya. Di sana ada 2 orang, terus saudara bapak saya yang paling tua di daerah sana juga khususnya di di Rantai Angin di Pohu. Iya. Dan bahkan beberapa bulan yang lalu beliau wafat dan dikebumikan di sana juga di Iya. daerah Pohu. Bapak saya memang dulu di sana kita Om Jack tinggalnya, tapi memang waktu saya sekolah kan pindah ke Sulawesi Selatan Om Jack. Sulawesi Selatan. Terus kemudian saya SMA di Makassar, Di Makassar. STM 2. Kita dulu anak STM Om Jack. Wih. Jadi kita anak STM, terus kemudian pada saat saya lulus STM itu saya memutuskan untuk hijrah ke Bandung. Iya. Nah di Bandung lah saya mulai mengenal dunia aktivis Om Jack. Iya. Jadi pada saat saya ke Bandung, terus kemudian saya kuliah, saya masuk organisasi ekstra kampus dan alhamdulillah di sana walaupun kita anak kampung Om Jack, Iya. jauh dari peradaban, kita orang desa, Iya. tapi alhamdulillah ketika saya aktif di organisasi saya selalu jadi ketua umum Om Jack. Iya, Saya di iya. HMI, saya ketua umum HMI di tingkat universitas, terus kemudian berlanjut lagi di tingkat Kota Bandung, terus di provinsi. Ketua Batko Jawa Barat, dan terus kemudian pada tahun 2010 saya ke Jakarta. Iya. Karena waktu itu saya mendapat amanah sebagai ketua PBHMI, akhirnya saya hijrah di Jakarta. Hijrah ke Jakarta. Jadi saya kuliah di Universitas Islam Bandung. Memang saya berproses di Jawa Barat, khususnya di Bandung Om Jack. Jadi saya memulai perjalanan saya itu kalau semacam kapal itu Om Jack, saya memulai lepas landasnya itu di Kota Bandung. Di Bandung. Om Jack. Jadi saya memulai aktif di organisasi, terus kemudian saya sampai di PBHMI. Iya. Dan sekarang juga saya masih menjabat sebagai koordinator MPK PBHMI. Iya. Nah, setelah saya hijrah ke Jakarta tahun 2010, terus kemudian saya sempat melanjutkan studi saya di Universitas Indonesia. Iya. Nah, pada saat saya selesai di PBHMI, karena kita ini aktivis, Iya. akhirnya saya memutuskan terjun ke politik. Kenapa harus terjun ke politik Om Jack? Karena saya dari dulu cita-citanya memang agar bisa berbuat lebih banyak, bisa berbuat untuk kepentingan bangsa dan negara lah. Nah, saya waktu itu melihat bahwa wah Gerindra ini yang menarik. Karena Pak Prabowo ini selalu mengkampanyekan soal ketahanan pangan, ketahanan energi. Sementara daerah kita ini kan penghasil pangan ini. Ya, kita kan di sini perkebunan, perikanan, terus pertanian, terus sumber energi kita juga banyak di sini kan. Nah, itu sih yang membuat saya tertarik. Iya. Akhirnya saya memutuskan, saya harus masuk Gerindra deh. Nah, pada saat Pilpres 2014, Pak Prabowo berpasangan sama Pak Hatta, saya membentuk namanya Jaringan Mahasiswa Nusantara. Saya mengajak semua kelompok-kelompok muda, kelompok-kelompok mahasiswa untuk membantu Pak Prabowo Hatta. Nah, saya berkeliling tuh Om Jack ke beberapa provinsi dalam rangka memenangkan Prabowo Hatta. Nah, pasca
pemilu karena Pak Prabowo pada saat itu belum diberi amanah untuk jadi presiden. Tapi saya terus aktif di Gerindra dan waktu itu 2015 saya diminta untuk jadi tenaga ahli di fraksi Gerindra. Tenaga ahli. Nah, akhirnya saya berinteraksi lah terus secara terus-menerus di Gerindra, dan saya juga di tenaga ahli itu kan ya tugas-tugas kita di DPR untuk membantu anggota DPR. Betul. Nah, pada saat 2019 yang lalu, sebelum 2019 saya sempat dimasukkan sebagai pengurus Gerindra Jawa Barat. Karena waktu itu memang diproyeksikan supaya bisa mencalonkan diri di Jawa Barat. Tapi di kampung halamannya. Meminta kepada pimpinan, kalau boleh Bang, saya balik ke kampung halaman deh, ke Sultra deh. Saya harus berbuat lebih banyak untuk kepentingan kampung halaman saya. Beliau bertanya kepada saya, loh, mau pulang ke sana, kamu kan jarang ke sana. Bagaimana bisa terpilih kalau di sana? Pandangan beliau itu menganggap bahwa kalau di sini, karena saya memang sudah lama di Jawa Barat, agak bisa lebih mudah terpilih. Tapi ternyata nasib berkata lain. Karena saya udahlah, mungkin niatnya Om Jack, karena niat itu yang membawa kita untuk terpilih Om Jack. Betul. Karena niat kita untuk pulang membangun daerah, dan alhamdulillah pada beberapa bulan yang lalu saya dilantik sebagai anggota DPR RI menggantikan Pak Hairul Saleh. Kebetulan Pak Hairul Saleh yang akrab kita sapa atau yang masyarakat Kolaka kan lebih mengenal beliau dipanggil biasanya Aco. Nah, beliau bertugas di tempat lain. Nah, akhirnya saya menggantikan beliau sebagai anggota DPR RI di Gerindra. Yang sebelum Pak Aco ada Pak Imran. Pak Imran kemudian ada musibah. Almarhum, kemudian digantikan Pak Hairul Saleh atau Pak Aco, dan sekitar 1 bulan, hampir 2 bulan yang lalu lah, saya dilantik menggantikan Pak Hairul Saleh. Begitu kira-kira. Siap, Om Jack. Nah, Bung Batra, kita tahu bahwa fungsi DPR itu kan ada 3 pada umumnya, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Nah, mungkin Bung Batra bisa sedikit menjelaskan tentang fungsi itu biar kita semua ini warga Kampung Anggrek lebih paham lah. Silakan. Memang fungsi DPR itu Om Jack ada 3. Yang pertama legislasi. Legislasi itu apa? Jadi dalam proses pembuatan undang-undang bisa diusulkan oleh pemerintah, kemudian dibahas DPR, atau bisa juga DPR yang mengusulkan. Atau bisa juga yang dimaksud inisiatif DPR. Jadi undang-undang itu boleh pemerintah yang mengusulkan, boleh juga inisiatif DPR. Kemudian dibahaslah di setiap komisi masing-masing, karena kan setiap di DPR itu kan ada namanya alat kelengkapan dewan. Nah, alat kelengkapan dewan inilah ada namanya Balek, Badan Legislasi. Jadi kalau kita buat undang-undang, nanti setelah kita bahas di komisi, nanti kita ke Balek. Nah, di Balek nanti disinkronisasi lagi, terus kemudian balik lagi ke pembahasan komisi untuk penyempurnaan sebelum disahkan undang-undang itu. Begitu kira-kira Om Jack. Nah, fungsi yang kedua DPR itu ada yang dimaksud budgeting. Nah, apa yang dimaksud budgeting ini? Budgeting ini adalah soal penganggaran. Jadi presiden melalui menteri-menterinya mengajukan anggaran, terus kemudian kita bahas di DPR bersama para menteri. Tentu dengan sesuai komisi masing-masing. Kalau Bung Batra sendiri komisinya? Di DPR itu kan ada 11 komisi. 11 komisi, iya. Kebetulan saya di DPR ditempatkan di komisi 11. Komisi 11. Komisi 11 ini mitra kerjanya, jadi setiap komisi itu Om Jack ada mitra kerja. Dari komisi 1 sampai komisi 11 ada mitra kerjanya. Nah, kalau di komisi 11, mitra kerja saya itu adalah Kementerian Keuangan. Terus Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Terus ada lagi OJK. Otoritas Jasa Keuangan. Terus selain itu ada juga namanya Himbara, Himpunan Bank Negara. Nah, jadi semua bank-bank negara itu mitra kerja kami. Terus kemudian ada lagi BPS. Nah, termasuk mitra kerja kami juga. Terus ada lagi BPK. Itu mitra kerja Komisi 11 juga. Terus lembaga-lembaga non-bank, misalnya lembaga-lembaga pembiayaan, lembaga asuransi, itu bagian mitra kerja semua Komisi 11. Jadi di DPR itu kan ada pembidangannya masing-masing. Nah, kalau Komisi 1 itu biasanya bermitra dengan Kementerian Luar Negeri.
terus apa namanya TNI, pertahanan ya khususnya ya, terus Kementerian Pertahanan, terus Kementerian Informasi dan Komunikasi. Nah kalau di sebelah sini khususnya mitranya adalah perbankan dan keuangan. Nah, begitu kira-kira Om Jack. Nah fungsi yang ketiga DPR, apa Om Jack? Tadi kan undang-undangnya sudah kita buat, terus kemudian penganggarannya itu bukan hanya kementerian, penganggaran juga yang ke daerah-daerah termasuk itu dibahas semua, walaupun misalnya ada banggar juga nanti alat kelengkapan dewan yang lain ya. Fungsi yang ketiga DPR itu adalah pengawasan. Jadi tugas kami itu adalah mengawasi kinerja pemerintah. Nah, karena tadi duitnya kita sudah kasih, tugas kami nanti itu mempertanyakan kalau di komisi sama menterinya. Duitnya udah kita kasih nih. Betul. Dipergunakan duitnya sesuai nggak dengan peruntukannya yang bapak menteri atau ibu menteri yang mereka usulkan. Nah tugas kami yang mengawasi. Nah, begitu kira-kira fungsi singkat DPR Om Jack. Jadi anggota DPR itu juga berfungsi mengawasi pemerintah, berfungsi mengawasi eksekutif yang dipimpin oleh presiden melalui menteri-menterinya. Nah itu apa namanya tugas fungsi DPR Om Jack. Betul. Siap. Jadi kita harus membedakan apa fungsi legislatif itu dan fungsi eksekutif. Nah, kadang-kadang kan kita tidak bisa membedakan ini. Apa fungsi legislasi, apa fungsi eksekutif. Nah, fungsi eksekutif itu tugasnya mengeksekusi tadi. Kita sudah ada anggaran yang mereka yang eksekusi. Kita yang aturkan, mereka yang eksekusi. Nah, DPR tidak punya kewenangan untuk mengeksekusi tadi. Karena itu diserahkan ke legislatif, ke eksekutif. Setelah mereka mengeksekusi, tugasnya lagi kami mengawasi. Nah, kira-kira begitu. Duitnya kita kasih sesuai nggak dengan peruntukan yang mereka ajukan. Nah, kira-kira ini jelas ini. Jadi selintingan begini. Kadang kita ini tidak bahasa pasar di luaran sana. Biasa orang bilang apa sih itu fungsinya DPR. Jadi setidaknya dengan kehadiran Tak di sini bisa memberikan pemahaman yang lebih detail dan lengkap seperti yang tadi. Jadi luar biasa. Nah ini lagi Bung Bahtera ini kan merupakan salah satu putra terbaik Sultra menurut saya dan menurut orang banyak di luaran sana. Jelas itu karena sudah terbukti. Nah, karena merupakan salah satu putra terbaik Sultra, maka dari itu selayaknya masyarakat Sultra menitip beratkan harapan masyarakat Sulawesi Tenggara itu ada di pundak Bung Bahtera. Nah, bagaimana cara Bung Bahtera sendiri merealisasi harapan yang masyarakat harapkan bisa terrealisasi oleh Bung Bahtera dan tentunya dengan visi Bung Bahtera sendiri. Ya, jadi begini Om Jack. Memang ini kan merupakan kewajiban kami sebagai anggota DPR RI. Semenjak saya dilantik beberapa bulan yang lalu, saya sudah semacam menghibahkan diri saya untuk kepentingan bangsa dan negara, khususnya Sultra. Jadi bahasa populernya sudah mewakafkan diri untuk kepentingan bangsa, terkhusus tentu daerah pemilihan yang saya wakili. Walaupun sebenarnya anggota DPR RI itu mengurusi mulai Sabang sampai Merauke, tapi karena saya daerah pemilihannya di Sultra, tentu ada hal-hal khusus yang harus saya perbuat di Sultra ini, terutama memperjuangkan hak-hak rakyat. Nah, karena saya baru dilantik 2 bulan yang lalu dan ini adalah pertama kali saya turun reses Om Jack. Betul. Karena tadi dari awal saya mengatakan bahwa siap menghibahkan diri untuk kepentingan bangsa, terkhusus untuk Sultra. Saya langsung turun ke masyarakat Om Jack. Misalnya di Kendari kemarin saya membagikan sembako, terus kemudian di Koltim selain membagikan sembako saya nginap di rumah warga. Itu dalam rangka apa Om Jack? Karena selama ini kan terkesan bahwa anggota DPR itu berjarak sama rakyat. Terkesan bahwa kalau orang jadi pejabat itu terjadi disparitas antara personalnya dengan rakyat. Padahal kalau kita sadari bahwa
kita jadi anggota DPR ini kan karena dipilih rakyat. Iya, iya, iya. Dan tugas kita sebagai anggota DPR adalah fungsi-fungsinya menyerap aspirasi rakyat. Betul. Maka dari itu kita nggak boleh membangun jarak Iya. dalam rangka memperjuangkan aspirasi rakyat. Bagaimana mungkin kita bisa memperjuangkan Iya. aspirasi atau keinginan kehendak rakyat kalau kita jauh dengan mereka, Om Jack? Iya, iya. Bagaimana mungkin kita bisa membuat undang-undang yang pro terhadap rakyat kalau kita tidak pernah tahu, kita tidak pernah turun menyapa mereka, kita tidak pernah tahu kondisi real di masyarakat ini seperti apa. Betul. Maka itu, Om Jack, kenapa saya setiap kunjungan ke daerah-daerah, saya justru memilih nginap di rumah-rumah warga. Betul. Karena saya ingin tahu Betul. apa sih kondisi di masyarakat bawah ini, apa sih problematikanya di bawah ini. Nah itu anggota DPR harus tahu itu, Om Jack. Betul. Jadi kita tidak boleh hanya menjadikan slogan memperjuangkan hak-hak rakyat. Kita tidak boleh menjadikan slogan memperjuangkan aspirasi atau keinginan betul. kehendak rakyat, sementara kita sendiri nggak pernah turun. Betul, betul. Nah, kalau semua anggota DPR melakukan hal yang sama, Om Jack, maka tentu kalau kita tahu kondisi real di bawah, kita tidak membangun jarak sama rakyat. Iya. Maka itu lebih memudahkan sebetulnya fungsi-fungsi DPR. Untuk apa? Untuk mendorong pemerintah, mendorong presiden melalui menterinya untuk buat program yang tentu pro rakyat. Yang pro rakyat, yang betul-betul kena Yang dengan betul kena kebutuhan rakyat. Misalnya kita di Sultra. Betul. Di Sultra ini apa sih mayoritas masyarakat kita? Kita kan nelayan, Iya, iya. perkebunan, pertanian. Betul. Jadi program-program pemerintah itu harus disupport ke sana. Bagaimana misalnya UMKM kita bisa berkembang maju. Nah, kita harus dorong semua program-program yang pro rakyat itu sehingga apa? Rakyat bisa menikmati, rakyat bisa meningkatkan penghasilannya, penghidupannya, Om Jack. Jadi dalam rangka itulah kenapa kita mesti harus turun rajin ke bawah. Nggak boleh kita bangun jarak. Iya. Nggak boleh kita datang ke rakyat pada saat hanya meminta suara mereka untuk kita dipilih. Sepakat. Tidak boleh kita datang ke rakyat hanya menyuruh mereka untuk mencoblos kita. Betul. Justru saya datang ke masyarakat pada saat saya sedang menjabat. Betul. Karena saya ingin memperlihatkan bahwa inilah yang Anda dulu pilih. Betul. Kalau kemudian bahwa baru hari ini saya turun, ya saya memang baru dilantik. Dan saya saksi itu karena saya sendiri merasakan. Artinya Om Jack dengan Bung Bahtera ini kan 2019 lalu kenal. Ya. Dan saya berpikir ketika melihat bahwa rezeki itu nggak kemana, saya tahu perjalanan, saya followernya Bung Bahtera dan saya tahu perjalanannya. Makanya saya bilang kalau rezeki itu nggak kemana. Setelah jadi dan balik ke Kolaka, kita yang cari saya. Artinya bahwa dulu Bung Bahtera yang dulu pada saat dia nyari saya dengan sekarang itu sama, Ji. Tidak ada bedanya. Makanya yang kita bilang tadi itu saya yang merasakan. Makanya saya ngomong, berdosa kalau saya tidak ngomong. Nah, itu harapan masyarakat untuk Sulawesi Tenggara yang Bang Bahtera akan eksekusi. Seperti itu pola-polanya. Kita tadi sudah mendengarkan semuanya. Nah, sekarang harapan untuk masyarakat Kabupaten Kolaka dan umumnya Sulawesi Tenggara. Ya, kita sih berharap bahwa mudah-mudahan kita terus membantu rakyat agar mereka tidak mengalami kesulitan. Iya. Ke depan saya berharap, saya lihat ini Kolaka juga makin maju. Masya Allah. Iya. Masyarakat juga harus berpartisipasi. Iya. Supaya kampung kita, daerah kita makin maju ke depan. Jadi iya. Tentu ini harapan-harapan kita semua. Iya. Kalau daerah kita maju kan kita bangga juga. Betul. Nah jadi pemerintah daerah juga mesti disupport. Betul. Karena ini kan harus saling beriringan. Betul. Pemerintah membuat program-program yang pro rakyat. Iya. Masyarakatnya juga harus aktif supaya terjadi yang namanya komunikasi antara rakyat dengan pemerintahnya. Sehingga daerah atau kampung kita bisa makin berkembang ke depan. Nah, tapi saya ingin menyambut tadi Om Jack. Iya, siap. Bahwa soal saya ada perubahan nggak setelah jadi anggota DPR atau enggak. Iya. Saya ini Om Jack, boleh dicek orang WA saya mau sampai tengah malam, kecuali saya tidur. Kalau tidur kan nggak tahu ada WA masuk atau enggak. Betul. Baik melalui via WA Om Jack
ataupun di Facebook saya, ataupun di Instagram saya selalu respon. Karena saya merasa bahwa itu tadi, kalau kita bersiap mewakafkan diri kita, jangan terjun ke politik kalau nggak mampu mau mewakafkan diri untuk kepentingan rakyat. Jangan terjun ke politik kalau tidak mau membalas WA, SMS, atau chat rakyat. Kita harus mampu menampung semua aspirasi-aspirasi ini. Jadi saya, bahasa kasarnya, saya tidak balas WA-nya kecuali sedang ada rapat atau tidur. Tapi setelah itu pasti saya balasin Om Jack. Karena kenapa? Bukan hanya teman-teman dekat saya. Semuanya pasti saya balasin. Karena memang saya dari dulu Om Jack, saya ini anak kampung Om Jack. Kita juga ini orang desa kok. Apa yang kita mau banggakan dengan jabatan itu? Justru kita harus berterima kasih ke rakyat karena dia memilih kita sehingga kita bisa jadi anggota DPR. Siap. Jadi kalau soal komunikasi Om Jack, setiap saat mungkin. Bahkan mungkin kadang-kadang teman-teman yang lama saya, bukan mereka yang WA saya WA duluan. Di mana? Saya datang di Kolaka, semua yang saya kenal saya WA. Siap. Saya datang di tempat B, hari ini saya ke Bombana lagi, saya WA ya teman-teman saya yang ada di Bombana. Betul. Karena kan kadang-kadang rakyat itu, begitu kita jadi anggota DPR RI, mereka menganggap, oh udah jadi pejabat, kadang-kadang kan mereka segan menyapa duluan. Saya sapa duluan Om Jack. Karena itu tadi, karena loh, kita terjun ke politik artinya kita siap mewakafkan diri kita. Loh, harus menerima semua konsekuensi Om Jack. Jadi jangan terjun ke politik kalau mau orang hubungin aja susah, nggak bisa Om Jack. Nggak bisa. Luar biasa. Nah itu harapan. Nah kalau yang harapan untuk pemilih cerdas, karena tidak lama lagi nih Kolaka akan istilahnya berganti pimpinan. Entah berganti pimpinan atau seperti apalah intinya. Dan kita mau tahu nih, warga Kampung Anggrek mau tahu bagaimana sosok pemimpin yang ideal menurut Bung Bahtera agar pemilih cerdas di luar sana bisa memilah-milah yang mana sih pemimpin yang layak nih. Kasih dong masukannya. Saya pikir begini Om Jack. Ya siap. Ini bukan hanya tugas pemilih cerdas. Siap. Tapi tugas kita semua sebagai warga Kolaka, tugas kita semua sebagai anak-anak muda, harus semacam menyebarluaskan kepada semua masyarakat, kepada semua warga Kolaka bahwa ke depan ini akan ada pergantian kepemimpinan di Kolaka. Maka dari itu kita harus memilih apa? Pemimpin itu kan ada kriterianya. Ada kriterianya. Yang pertama dia mesti punya kualitas. Kalau pemimpin tidak punya kualitas, ya bagaimana dia membangun visi? Betul. Jadi syarat-syarat kepemimpinan harus dipenuhi Om Jack. Jadi kita harus menyebarluaskan terutama ke pemilih-pemilih cerdas ini, pemilih-pemilih yang anak-anak milenial ini. Bahwa mari kita dorong dalam rangka memilih pemimpin itu harus dia memenuhi syarat-syarat. Dia harus punya kualitas. Kenapa harus punya kualitas? Supaya dia punya visi membangun daerah kita. Terus apalagi Om Jack, kompetensinya harus bagus. Jadi bagaimana mungkin bisa memimpin daerah? Bagaimana mungkin daerah kita bisa maju kalau dia nggak punya kompetensi? Iya. Setelah itu dia punya tidak cukup hanya sekedar cerdas Om Jack. Tidak cukup hanya sekedar punya kemampuan atau kualitas Om Jack. Tapi pemimpin itu dia harus punya inovatif. Coba kita saksikan di beberapa daerah. Hampir semua kepala daerah yang inovasinya atau dia kepala daerahnya inovatif, punya kreativitas yang tinggi, pasti maju. Betul. Karena soal membangun daerah itu Om Jack tidak selalu soal sumber daya alam. Banyak daerah-daerah nggak punya sumber daya alam yang memadai tapi daerahnya maju. Mereka dorong ke hal-hal yang lain misalnya seperti pariwisata. Apalagi di Kolaka ini kita tahu sendiri sumber daya alam kita memadai. Daerah kita juga dipenuhi dengan objek-objek wisata yang begitu bagus, eksotik. Banyak hal yang bisa dikembangkan di Kolaka ini. Tentu semua itu Om Jack tidak bisa dilakukan kalau kepala daerahnya tidak inovatif, tidak kreatif. Betul. Maka selalu berpikirnya hanya monoton. Sementara potensi sumber daya yang ada di Kolaka ini luar biasa. Itu kita baru bicara soal sumber daya alam. Bagaimana dengan misalnya
laut kita, Om Jack? Bagaimana dengan perkebunan kita yang dulu kita kenal bahwa Kolaka ini semboyannya kan, Kolaka ini selain kota anggrek tadi, Wonua apa namanya? Kota coklat juga. Ini kota coklat juga. Kakao City. Kakao City. Tapi problemnya sekarang kakaonya di mana, Om Jack? Nah, itu maksudnya begini. Potensi-potensi itu mestinya dikembangkan kembali karena tanah kita subur kok. Di Kolaka ini apa yang kita nggak punya? Betul. Sumber daya alam kita memadai. Betul. Kita ada, sebut saja lah misalnya kita di sini kan ada pertambangan. Belum lagi hasil laut kita, belum lagi hasil perkebunan kita, perikanan kita, dan segala macamnya. Nah, kalau pemimpinnya tidak inovatif, tidak kreatif, maka mustahil Kolaka bisa maju. Nah, itulah tugas kita, menyebarluaskan ke pemilih pemula, pemilih cerdas, mengajak mereka semua bahwa mari kita dorong agar pemimpin yang kita pilih ke depan ini adalah pemimpin yang tentu punya kompetensi, punya kualitas, punya visi membangun Kolaka, dan punya inovasi dan kreativitas. Itu yang harus kita dorong tuh, Om Jack. Supaya apa? Kan kita berbangga juga kalau daerah kita maju. Nah, itu tugas kita semua yang menjadi campaign itu, Om Jack. Jadi tidak boleh hanya misalnya kita berikan tugas kepada hanya pemilih cerdas atau pemilih pemula. Pokoknya tugas kita sebagai generasi itu untuk mengkampanyekan itu. Siap. Begitu, Om Jack. Luar biasa. Kalau di Jawa Barat DPR RI saya idolakan Kang Deddy Mulyadi. Kalau untuk Sulawesi Tenggara saya idolakan Bung Bahtera Banong. Bisa aja, Om Jack ini. Sehat selalu, Bang. Sehat. Salam sama keluarga. Salam sama teman-teman di Senayan sana. Semoga suatu saat ada rezeki bisa main ke tempatnya Bung Bahtera dan bisa melihat bagaimana suasana kerjanya di sana. Tapi terakhir begini, Om Jack. Siap. Saya ingin menyampaikan pesan kepada kita semua sebagai generasi pelanjut bangsa, generasi muda, bahwa anak-anak muda itu harus berani mengambil tanggung jawab. Kita harus terjun ke politik. Kita harus mengambil beban itu, karena kalau bukan kita yang mengambil beban itu, Om Jack, terus kepada siapa kita tugasi untuk memperbaiki keadaan bangsa ke depan. Betul. Jadi anak-anak muda itu harus terjun ke politik. Kenapa, Pak Om Jack? Politik ini penting. Kan kadang-kadang begini, rakyat kan banyak juga yang tak acuh soal politik. Betul. Padahal tanpa kita sadari, Om Jack, minyak goreng langka. Itu diputuskannya di mana? Harga sembako naik, harga BBM naik. Semuanya adalah produk-produk politik. Nah, kalau kita anak-anak muda ini nggak terjun politik, siapa yang akan memperjuangkan aspirasi rakyat? Betul. Kalau kadang-kadang orang bijak mengatakan, kalau kita orang baik tidak terjun ke politik, maka orang-orang atau penjahat-penjahat semua yang akan terjun ke politik. Maka bagaimana jadinya negara ini? Siap. Kepada siapa kita bebankan itu kalau kepada bukan generasi muda sebagai generasi pelanjut. Nah, itu tongkat estafet itu yang harus kita dorong tuh, Om Jack, sehingga generasi-generasi muda ke depan makin banyak yang terjun ke politik, makin banyak yang melek politik. Masyarakat juga nggak boleh acuh terhadap kalau ada pemilihan-pemilihan, misalnya baik kepala daerah, pemilihan DPR kabupaten sampai DPR pusat. Karena kenapa? Semuanya ini kan kehidupan ini, Om Jack, semuanya diatur oleh produk-produk politik. Semua kebijakan ini, Om Jack, diatur oleh produk politik. Maka dari itu kita nggak boleh, kadang-kadang kan ada anak-anak muda, apalagi anak-anak muda ini saya sering jengkel, Om Jack. Ada anak-anak muda, malas ngurus politik. Padahal ibu kita di rumah mulai urusan cabai, Om Jack, bawang merah, bawang putih. Betul. Semuanya ditentukan harga-harganya itu produk politik semua, Om Jack. Betul. Siap. Artinya kalau anak-anak muda nggak terjun ke politik, kita nggak mau mengambil beban itu, mengambil tanggung jawab itu, kepada siapa akan kita berikan tanggung jawab dan beban itu? Kalau kepada bukan anak-anak muda, tentu tidak hanya sekedar muda, Om Jack. Muda dia harus punya kompetensi lagi-lagi. Muda dia harus punya kualitas. Muda dia harus punya visi. Muda
dia harus punya inovasi dan kreativitas. Jadi tidak boleh juga kita karena kita hanya muda terus kemudian membawa semboyan muda itu yang selalu kita gembor-gemborkan, tapi muda ini yang bagaimana ini? Tentu muda yang punya kualitas, punya kompetensi, punya kapasitas, punya inovasi dan kreativitas. Nah, anak-anak muda begitu yang harus kita support terjun ke politik. Betul. Begitu kira-kira Om Jack. Luar biasa. Thank you, Bung. Intinya satu kalimat yang mau saya ucapkan terakhir. Kami tunggu di periode berikutnya. Siap. Saya Om Jack. Terima kasih, Assalamualaikum Om Jack. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa ini Om Jack ini. Hey, check this out. I gave you 10 a week ago.